Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Spree. Film ini telah rilis pada tanggal 14 Agustus tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pemuda yang sangat berambisi menjadi seorang konten kreator. Tapi setelah 10 tahun channel buatannya tidak mengalami perkembangan. Suatu hari pemuda ini melakukan sesuatu yang membuat dirinya menjadi tenar. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari pemuda ini? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Kurt Kunkel. Kurt merupakan seorang pemuda yang jarang bergaul yang selalu tinggal di rumah. Ayah Kurt bekerja sebagai seorang DJ. Ayahnya sering mengajak Kurt pergi ke studio miliknya untuk membuat musik bersama-sama. Tapi suatu hari, ayah dan ibu Kurt memilih untuk bercerai. Akhirnya Kurt lebih memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya. Setelah perceraian ayah dan ibunya, Kurt mulai serius di dalam bermain game. Tapi tak lama setelah itu, ia memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator dengan nama channel KurtSword96. Kurt sangat rajin membuat konten, tetapi kontennya sangat sulit untuk mendapatkan penonton. Ini semua dikarenakan konten yang ia buat sangat tidak berkualitas. Kemudian, Kurt bekerja sambilan menjadi seorang babysitter. Kurt sengaja menjadi babysitter agar ia bisa membuat konten dari anak-anaknya yang dia asuh. Salah satu anak yang dia jaga bernama Bobby yang juga bercita-cita menjadi seorang konten kreator. Selain menjadi babysitter, Kurt juga bekerja sebagai supir Spree. Karena kesibukannya di dalam bekerja, Kurt menjadi lebih jarang mengupload konten di channelnya. Setelah bertahun-tahun Kurt membangun channel miliknya, channel itu sama sekali tidak ada perkembangan. Bahkan saat sedang live streaming, tidak ada orang yang menontonnya. Berbeda dengan Bobby, kini Bobby telah menjadi seorang konten kreator prank yang terkenal dan tentunya memiliki jumlah views yang sangat banyak. Sehingga hal itu yang membuat Kurt menjadi sangat iri padanya. Karena obsesi yang tinggi untuk mendapatkan banyak penonton, Kurt memutuskan untuk membuat acara berjudul The Lesson dan menjadikan para penumpang Spree sebagai bahan kontennya. Lalu Kurt pun mulai memodifikasi mobilnya dengan menambahkan beberapa kamera di setiap sisi mobilnya. Kurt melakukan persiapan itu sambil melakukan siaran langsung. Ketika Kurt ingin berangkat, Kurt langsung menghampiri ibunya. Tak lama setelah itu Kurt kembali ke mobilnya dengan perasaan semangat serta membawa sebuah kalung. Setelah itu Kurt pun memulai konten The Lesson yang ia sudah rencanakan. Di sini Kurt akan membawa penumpang yang akan dijadikan sebagai bahan konten dari The Lesson. Di dalam siaran langsung Bobby sedang menonton konten Kurt. Jika Bobby merasa konten Kurt menarik, dia berjanji akan mempromosikan channel milik Kurt. Penumpang pertama yang ia jadikan konten adalah seorang pria bernama Frederick. Frederick adalah seorang pekerja kantoran yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Ketika ia masuk ke dalam mobil, Frederick menjadi bingung dengan banyaknya kamera yang terpasang di dalam mobil. Tapi Frederick langsung mengabaikan hal tersebut. Kurt beberapa kali meminta Frederick untuk meminum air di dalam mobilnya. Karena kebetulan Frederick kehausan, Frederick pun meminum air tersebut. Tak lama setelah itu Frederick mengalami batuk-batuk dan seketika ia pun langsung meninggal di tempat. Ternyata sebelum Kurt melakukan siaran langsung, dia telah memasukkan racun ke dalam air yang tujuannya untuk membunuh para penumpangnya dan menjadikan hal itu sebagai kontennya. Setelah pembunuhan itu Kurt membuang jasad Frederick di suatu tempat. Kurt juga melakukan hal yang sama pada penumpang yang bernama Andrea. Setelah Kurt membunuh mereka berdua, Kurt mengambil ponsel mereka dan memberi bintang 5 pada Kurt. Tetapi Bobby yang menonton live milik Kurt merasa bahwa kejadian pembunuhan itu hanyalah settingan yang sangat membosankan. Kemudian Kurt mendapatkan penumpang lain bernama Mario. Kurt mencoba untuk membuat Mario meminum air racun yang ada di mobilnya, namun usaha Kurt sama sekali tidak berhasil. Tak lama setelah itu, Kurt mendapatkan notifikasi penumpang lain yang bernama Jesse. Ternyata Jesse adalah seorang komedian yang terkenal dan memiliki banyak followers. Mengetahui hal tersebut, Kurt menjadi kagum dan meminta Jesse untuk mempromosikan channelnya. Tetapi Jesse lama-kelamaan tidak betah berada di dalam mobil karena ulah dari Mario. Jesse menjadi marah dan dia pun keluar dari mobil itu. Kurt menjadi sangat kesal pada Mario karena telah membuat Jesse pergi. Oleh karena itu, Kurt membawa Mario ke sebuah lahan kosong dan langsung membunuh Mario dengan cara menabraknya. Karena ada bercak darah di mobilnya, Kurt pun hampir dicurigai oleh polisi yang berada di dekat mobilnya. Untuk mencegah hal itu terjadi, ia pun langsung membersihkan noda darah itu. Di tempat lain, Bobby yang melihat live Kurt secara langsung merasa bosan dengan tingkah Kurt.
Lalu Bobby memberi satu kesempatan terakhir pada Kurt untuk menampilkan konten terbaiknya. Jika tidak, maka Bobby tidak jadi untuk mempromosikan channel milik Kurt. Setelah itu, Kurt mendapatkan 3 penumpang sekaligus bernama London, Kendra, dan juga Richard. Tak berlama-lama lagi, Kurt membunuh Kendra dan Richard dengan membiarkan mereka digigit anjing hingga mereka berdua meninggal. Lalu Kurt juga membunuh London dengan mengebor kepalanya. Sayangnya, selama siaran pembunuhan 3 orang itu, Bobby tidak melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Kurt. Alhasil, pembunuhan yang ia lakukan menjadi sia-sia. Kurt menjadi sangat kesal pada Bobby yang selalu meremehkannya. Tidak pikir panjang, Kurt langsung datang ke rumah Bobby untuk meminta Bobby mempromosikan channelnya. Setelah kedatangan Kurt ke rumahnya, Bobby menjadi risih dan ia langsung mempermalukan Kurt di depan para penonton di channelnya. Kurt pun menjadi sangat kesal pada tingkah Bobby. Ia langsung membunuh Bobby sambil melakukan siaran langsung. Aksi pembunuhan itu ditonton oleh banyak orang. Tetapi beberapa orang menganggap bahwa pembunuhan Bobby hanyalah settingan belaka. Mengingat konten yang dibuat Bobby adalah konten prank, jadi penontonnya menganggap bahwa Bobby hanya melakukan settingan belaka. Setelah membunuh Bobby, Kurt mendapatkan jumlah viewers yang lebih dari biasanya. Tidak hanya itu saja, Kurt juga mengambil alih channel Bobby untuk menambah jumlah penontonnya. Hal itu membuat Kurt merasa sangat senang. Rencana selanjutnya adalah Kurt akan menembak Jesse di dalam acara komedinya. Tetapi sebelum itu, ayahnya meminta Kurt untuk mengantarnya ke sebuah klub karena di sana akan ada DJ Uno. DJ Uno adalah salah satu DJ terkenal di sana. Kemudian Kurt langsung mengantar ayahnya ke klub tersebut. Mereka berdua lalu bertemu dengan DJ Uno. Kurt meminta DJ Uno untuk mempromosikan channelnya. Tetapi DJ Uno sama sekali tidak mau mempromosikan channel Kurt. Karena kesal, Kurt pergi meninggalkan klub tersebut. Sebenarnya, Kurt akan pergi membeli tiket ke acara Jesse. Tetapi Uno tiba-tiba datang dan meminta Kurt untuk mengantarnya membeli makanan. Tidak hanya itu saja, DJ Uno meminta Kurt untuk mengantri membeli makanan. Jika Kurt mengikuti perintahnya, Uno berjanji akan mempromosikan channel milik Kurt. Saat Uno menunggu Kurt membeli makanannya, Uno menemukan pistol milik Bobby sebelumnya. Ia juga memamerkan pistol itu kepada para penonton. Setelah itu, Uno tidak sengaja meminum air racun yang dibuat oleh Kurt. Setelah melihat Uno pingsan, Kurt mengira bahwa Uno sudah meninggal karena meminum air racunnya. Dia pun panik karena di dekat mobilnya muncul 2 polisi yang sedang berpatroli. Polisi itu berniat untuk mengecek Kurt. Tapi tak lama setelah itu, Uno terbangun dari pingsannya. Karena panik, Uno secara spontan menembak salah satu polisi hingga tewas. Dengan cepat, polisi yang lain mengejar Uno yang mencoba melarikan diri. Kesempatan ini digunakan Kurt untuk melarikan diri dari tempat itu. Tapi tetap saja, Kurt dikejar oleh beberapa mobil polisi. Kurt melarikan diri ke bawah jembatan di mana dia menghancurkan rumah para gelandangan. Tak lama setelah itu, Kurt mengalami kecelakaan. Kurt yang masih selamat langsung pergi mendatangi acara Jesse. Saat dia bersiap-siap untuk menembak Jesse dengan pistol, Jesse langsung membicarakan tentang pertemuannya dengan Kurt, yang mengatakan bagaimana ambisi Kurt untuk mendapatkan ketenaran dengan memintanya mempromosikan channelnya. Bukan hanya Kurt saja yang dibicarakan, melainkan banyaknya orang-orang yang selalu berambisi untuk selalu mendapatkan ketenaran. Berbagai cara akan dilakukan oleh orang-orang agar bisa menjadi viral. Jesse mengungkapkan pendapatnya tentang orang-orang yang selalu menginginkan ketenaran. Walaupun Jesse memiliki banyak fans, ia langsung menghancurkan ponselnya sebagai bukti bahwa dia tidak kecanduan terhadap sosial media. Mendengar pendapat Jesse, Kurt mengurungkan niatnya untuk menembaknya. Di sisi lain, aksi Kurt yang telah membunuh para penumpang Spree mulai terdeteksi oleh pihak kepolisian. Hal itu mengakibatkan aplikasi Spree ditutup sebagai langkah untuk menginvestigasi kasus ini. Semua orang memanggil Kurt dengan sebutan rideshare killer. Kemudian, Kurt menggunakan jasa taksi online dari aplikasi GoGo. Di sana, Kurt membunuh pengemudi taksi online untuk bisa mengambil alih taksinya. Di sisi lain, setelah Jesse menyelesaikan acaranya, Jesse mendapatkan ketenaran yang luar biasa berkat isu yang dia bawa di acaranya. Ketika ingin pulang, Jesse menyewa taksi online GoGo karena dirinya terlalu mabuk untuk mengemudi. Namun tak disangka-sangka yang menjemputnya adalah Kurt. Jesse pun menjadi sedikit takut dengan apa yang akan dilakukan Kurt. Lebih anehnya lagi, terlihat Jesse ingin mengecas handphonenya. Yang seperti kita lihat sebelumnya, Jesse telah menghancurkan handphonenya berkeping-keping. Ternyata, Jesse tidak benar-benar menghancurkan HP-nya. Ia hanya ingin mencari sensasi agar dirinya menjadi lebih terkenal.
Jesse lalu meminta Kurt untuk menurunkannya dari mobil. Tetapi Kurt menolak hal tersebut. Kurt langsung mengajak Jesse ke rumahnya. Jesse yang merasa takut langsung mengambil kabel charger dan berusaha mencekiknya. Tapi tentu saja Kurt dengan mudah membuat Jesse pingsan. Jesse yang pingsan langsung dibawa oleh Kurt ke halaman rumahnya. Kemudian Kurt melakukan voting kepada seluruh penontonnya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan pada Jesse. Semua penonton meminta Kurt untuk segera membunuh Jesse. Saat Kurt mencoba menabrak Jesse, Jesse tiba-tiba saja menghilang. Kurt keluar dari mobil untuk mengecek keberadaan dari Jesse. Melihat peluang itu, Jesse dengan cepat masuk ke dalam mobilnya dan mencoba menabrak Kurt. Jesse terus mengejar Kurt hingga mobilnya masuk ke dalam rumah. Tak lama setelah itu, ayah Kurt datang dan memarahi Jesse. Ayah Kurt terkejut setelah melihat mayat dari mantan istrinya. Ternyata sebelum Kurt melakukan banyak pembunuhan, Kurt lebih dahulu membunuh ibunya saat ia mendapatkan kalung. Kemudian Kurt dengan cepat langsung membunuh ayahnya di tempat. Di lain sisi, Jesse memanfaatkan kekacauan itu untuk masuk ke dalam mobil dan segera menabrak Kurt hingga tewas. Setelah berhasil membunuh Kurt, Jesse mengambil selfie dengan mayat Kurt yang sudah berdarah-darah. Pembunuhan itu disiarkan secara langsung dengan ditonton oleh lebih dari 50.000 penonton. Di akhir film kita bisa melihat bahwa berita tentang pembunuhan yang dilakukan Kurt sudah menyebar kemana-mana. Bahkan nama Kurt tidak diizinkan untuk disebut karena sadisnya pembunuhan yang dilakukannya. Semua orang hanya menyebut Kurt sebagai rideshare killer. Sementara itu, Jesse mendapatkan lebih banyak ketenaran berkat dirinya yang berhasil menghentikan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Kurt. Dan cerita pun selesai. Oke, ada beberapa alasan kenapa Kurt membunuh orang-orang. Alasan yang pertama, Kurt membunuh orang tuanya karena dirinya mengalami gangguan mental. Gangguan mental yang dialami Kurt terjadi sejak perceraian orang tuanya. Kurt menjadi anak yang kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Hal itulah yang memicu Kurt untuk membunuh orang tuanya sendiri. Yang kedua, selain gangguan mental, Kurt juga cenderung menginginkan perhatian lebih. Karena orang tua Kurt tidak perhatian padanya, ia pun mencari cara lain untuk mendapatkan perhatian, yaitu dengan menjadi konten kreator. Tapi sayangnya, hal itu juga tidak berjalan dengan baik. Selama Kurt melakukan live streaming, tidak ada orang yang menonton sama sekali. Karena ambisinya untuk menjadi tenar, Kurt memutuskan untuk membunuh para penumpang dan menjadikan hal itu sebagai kontennya. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.